warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putri Wulandari. Saya adalah mahasiswa Ilmu Hukum Paralel tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit materi tentang hukum kebenaran, yaitu untuk memenuhi tugas dari hukum perdata. Izin share screen. Baik, ini adalah PPT dari hukum perdata yang mengenai hukum kebenaran. Masuk ke bagian yang pertama dalam hukum kebenaran, kita akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian benda dan hukum benda, yang kedua sistem hukum benda, ketiga macam-macam benda, keempat pengertian dari hak kebendaan, yang kelima ciri-ciri hak kebendaan, enam hak kebendaan menurut UU PA, dan yang ketujuh ada cara memperoleh dan terhapusnya hak kebendaan. Masuk ke bagian yang pertama yaitu pengertian benda dan hukum benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Lalu yang dapat menjadi objek hak milik ini dapat berupa barang, dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lainnya. Jadi, hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Yang kedua ini ada sistem hukum benda. Dalam sistem pengaturan hukum benda ini adalah sistemnya tertutup. Pada artinya, tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sistem hukum benda ini itu berlawanan dengan sistem hukum perikatan, yang dimana sistem hukum perikatan mengenal sistem yang terbuka, yang artinya dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Lalu apa macam-macam kebendaan? Menurut pasal 540 KUH Perdata, benda bergerak atau benda tidak bergerak. Yang pertama ada benda bergerak, adalah yang sifatnya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Contoh, kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Ini terdapat pada pasal 509 KUH Perdata. Yang kedua ini ada benda tidak bergerak, contohnya itu seperti tanah, bangunan, yang mana benda-benda ini dilihat dari sifatnya itulah tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang. Masuk ke bagian apa itu hak kebendaan. Pengertian hak kebendaan atau zaklirik adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan bagian dari hak perdata. Nah, ciri-ciri dari hak kebendaan ini, yang pertama itu adalah mutlak. Lalu yang kedua, mengikuti bendanya atau droit de suite. Yang ketiga, yang terjadi lebih dulu tingkatannya lebih tinggi. Yang keempat itu lebih diutamakan. Kelima, hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu benda tersebut. Lalu yang terakhir ada pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Nah, ini adalah pembedaan hak atas kebendaan. Hak-hak yang berkenaan dengan tanah dan telah dicabut dari buku 2 KUH Perdata, yaitu adalah hak milik atau agendum, hak guna usaha erpat, hak guna bangunan atau obstal, hak pakai perkarangan, hak memungut hasil, hak sewa tanah bangunan. Yang di atas ini telah diatur oleh UU PA nomor 5 tahun 1960. Lalu bagaimana hak-hak kebendaan itu dapat dibedakan? Nah, hak-hak kebendaan ini dibedakan atas ada dua, hak kebendaan yang bersifat kenikmatan dan yang bersifat memberikan jaminan. Pada hak yang bersifat memberi kenikmatan, ini adalah atas benda milik sendiri, lalu benda milik orang lain. Lalu yang jaminan itu seperti apa? Jaminan itu seperti gadai
gadai sebagai jaminan adalah benda bergerak, hipotek sebagai jaminan adalah benda-benda tak bergerak. Lanjut kepada azas-azas hak kebendaan. Yang pertama ada hukum pemaksa. Orang tidak boleh menggunakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang dan tidak boleh disimpangi. Yang kedua, tidak dapat dipindahtangankan. Semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan. Lalu yang ketiga ada azas individualitas atau objek kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditemukan secara individual. Yang keempat ini ada azas totalitas yang dimana kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Dapat dalam pasal 500, pasal 588, pasal 606 BW. Lalu ada azas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindahkangan sebagian dari kekuasaan termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Ada azas prioritas. Semua hak kebendaan memiliki kekuasaan khusus dengan kekuasaan atas hak milik atau agendem meskipun luasnya berbeda-beda. Ada azas pencampuran apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap. Pasal 706, 718, 724, 736, 807 BW. Yang terakhir ada azas publisitas. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Bagaimana cara memperoleh hak kebendaan? Jadi, cara memperoleh hak kebendaan ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu dengan pengakuan, dengan penemuan, dengan cara penciptaan, dengan cara daluarsa, dengan pewarisan, dengan cara turunan, dengan penyerahan livery. Ini setahu saya ada satu lagi, sebentar mohon maaf. Oh, nggak ada. Ya, itu dia. Lalu ada bagaimana hak kebendaan itu dapat terhapus. Terhapusnya hak kebendaan ini ada 5, yaitu bendanya lenyap atau musnah. Yang kedua dipindah tangankan. Ketiga pelepasan hak. Keempat daluarsa. Dan yang terakhir karena pencabutan hak. Sekian pemaparan mengenai hak kebendaan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.